Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Faris Aditya Rahman dari kelas 11 MIPA 3. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Bab 3. Kritis mengulas buku melalui resensi by Faris Aditya Rahman. Yang pertama A. Pengertian, tujuan, dan fungsi resensi. Pengertian resensi. Dalam KBBI, resensi berarti pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Ulasan buku. Resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Resensi harus menghindari unsur subjektivitas. Resensi dapat dimuat di media sosial melalui website penyedia resensi, media sosial atau blog pribadi, dan media cetak melalui surat kabar dan majalah. Yang kedua, tujuan resensi. Tujuannya yakni menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum membaca buku, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui halayak. Melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahan yang ditulis. Menghargai keunggulan penulis sebuah buku. Mengungkapkan kelemahan suatu penulisan dan sistem penulisan. Memberikan pujian atau kritik terhadap bobot ilmiah atau nilai karya seseorang. Fungsi resensi. Bagi penulis, berfungsi untuk mendapatkan umpan balik dan saran tentang buku yang ditulis. Untuk memperoleh pendapat atau opini, sambutan masyarakat terhadap buku yang ditulis. Bagi penerbit, berfungsi memperkenalkan buku-buku yang diterbitkan, memperhatikan sambutan dan penerimaan masyarakat atas buku yang diterbitkan, dan untuk mendapat umpan balik serta saran demi kebaikan buku yang diterbitkan. Bagi penerbit media massa, dimanfaatkan sebagai sarana dalam menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. B. Perbandingan sistematika teks resensi. 1. Unsur-unsur atau struktur teks resensi. Meliputi judul resensi, identitas atau data buku, pendahuluan, isi, dan penutup. Perbandingan teks resensi. Unsur-unsur atau struktur yang harus diperhatikan saat membandingkan teks resensi yaitu judul resensi, identitas buku, pendahuluan resensi, isi resensi berupa sinopsis, kelemahan buku, kelebihan buku, serta penutup. C. Analisis kebahasaan teks resensi. Istilah. Dalam KBBI, istilah adalah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah khusus adalah istilah yang digunakan untuk bidang tertentu dan pemakaiannya hanya dipahami oleh orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Jenis-jenis pronomina sebagai berikut. A. Pronomina persona. Kata ganti orang dipakai untuk mengacu orang. Pronomina persona dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pronomina persona pertama, pronomina persona kedua, pronomina persona ketiga. Dan B. Pronomina pemilik. Kata ganti pemilik digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti yang tergolong dalam kata ganti pemilik adalah ku, mu, nya, kami, mereka. Kata ganti ini diletakkan di bagian belakang kata. Pronomina penunjuk, kata ganti penunjuk sebagai untuk menunjukkan sesuatu. Pronomina penunjuk ditandai dengan penggunaan kata-kata, yaitu ini, itu, situ, sini, begini, anu, demikian. Pronomina penanya. Kata ganti penanya digunakan sebagai penanda pertanyaan. Pronomina pertanya ditandai penggunaan kata siapa, apa, mana, mengapa, kapan, apabila, bila mana, di mana, kemana, dari mana, bagaimana berapa, keberapa. Pronomina penghubung. Kata ganti penghubungan digunakan sebagai penghubungan antar induk kalimat dan anak kalimat.
Contoh kata ganti penghubung adalah yang. Konjungsi. Kata tugas atau penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Yang keempat, ungkapan perbandingan. Ungkapan perbandingan digunakan untuk mengamati kesamaan dan perbedaan pada dua hal berbeda. Ungkapan perbandingan biasanya ditandai penggunaan kata daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti, serupa dengan. 5. Kata kerja material dan relasional. Kata kerja material menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya makan, minum, membawa, dan lain-lain. Kata kerja relasional berfungsi membentuk predikat nominal atau kata-kata kopulatif, dan membantu memperjelas predikat atau kata kerja bantu. Dekonstruksi resensi buku, kumpulan cerpen, atau novel. Konstruksi resensi buku, kumpulan cerpen, atau novel adalah menyusun resensi dari sumber buku, kumpulan cerpen, atau novel. Berikut langkah-langkah penyusunan resensi secara umum. Yang pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diresensi, lalu membuat judul resensi dengan menarik dan benar-benar dapat menjiwai seluruh inti tulisan, menyusun data buku, membuat pembukaan, membuat isi atau tubuh berupa pernyataan resensi dari sebuah buku. Biasanya terdiri atas sinopsis, ulasan singkat tentang poin utama dari isi buku, serta keunggulan dan kelemahan buku. Lalu yang terakhir membuat penutup resensi buku. Pesan dan ulasan terhadap dua buku fiksi. 1. Analisis pesan dari novel dan buku kumpulan fiksi. Langkah-langkah menganalisis pesan yang terdapat dalam novel dan buku kumpulan puisi sebagai berikut. Cermati pesan yang Anda temukan. Temukan bukti pendukung berkaitan dengan pesan tersebut. Dan Anda menganalisis pesan dalam novel dan buku kumpulan cerpen dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih atas waktunya, Bu.